Dan tsunami itu terjadi di Pulau Jawa. Tsunami itu akan terjadi di Pulau Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Muncul lagi nih teman-teman. Muncul lagi ramalan yang akan terjadi pada tahun 2025. Diramalkan oleh seorang indigo teman-teman. Namanya Mijan atau Mian. Saya kurang jelas teman-teman dengan namanya. Ini seseorangnya teman-teman. Yang jelas, dia meramalkan akan terjadi tsunami besar setinggi 30-60 meter yang akan terjadi di Pulau Jawa. Selain itu, teman-teman, dia juga meramalkan beberapa bencana alam yang akan terjadi. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Akan ada tsunami setinggi 30 meter sampai 60. 30 sampai 60 teman-teman. 30 sampai 60 meter. Ini peristiwa yang luar biasa sekali kalau benar-benar akan terjadi teman-teman. Ini tepatnya di pantai selatan. Pantai Ciri-ciri selatan. yang pertama, airnya surut. Ya sudah pasti. Setiap tsunami ciri-cirinya pasti akan surut terlebih dulu teman-teman. Air lautnya surut. Lalu akan keluar ikan-ikan, teman-teman. Yang kedua, itu banyak ikan-ikan ke daratan. Iya kan? Itu udah terjadi sekarang. Sudah terjadi sekarang. Yang ketiga, itu ada hiu, yang dimana hiu-hiu, ikan laut, itu ke daratan. Ikan hiu ke daratan. Ini bagaimana ceritanya, teman-teman? Saya nggak bisa bayangkan kalau ikan hiu pergi ngopi bareng kita, teman-teman, duduk di di daratan. Ikan-ikan besar. Ya, jadi kalau benar-benar terjadi, teman-teman, ini akan memecahkan rekor dunia. Ini peristiwa yang sangat luar biasa, teman-teman. Jika benar-benar terjadi tsunami setinggi 60 meter di Pulau Jawa. Tenggelam, teman-teman. Pulau Jawa itu akan tenggelam. Coba teman-teman bayangkan berapa itu tingginya 60 meter. Tenggelam, semua Pulau Jawa itu akan tenggelam, teman-teman. Akan dimusnahkan oleh tsunami. Jadi ramalan anak indigo ini ngelantur, teman-teman. Ngelantur, dia hanya bisa meramal teman-teman. Dan anehnya masih banyak orang yang percaya kepada ramalan-ramalan sampah seperti ini teman-teman. Kenapa saya mereaksi video ini? Sengaja saya reaksi teman-teman karena saya adalah orang yang sangat anti sekali kepada acara ramalan-ramalan seperti ini teman-teman. Di dalam agama kita Islam ya, bagi orang-orang Islam kita diharamkan percaya kepada ramalan-ramalan. Man ata arafan aw sahiran aw kahinan yu'minu bima yaqul faqad kafara bima unzala ala Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang percaya, yang mendatangi arafan. Arafan ini ya seperti orang tadi, peramal yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, aw sahiran atau tukang sihir, aw kahinan atau dukun, maka telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi, sebelum nulis di kolom komentar, teman-teman, tolong disimak dulu videonya. Jangan seperti kemarin, teman-teman. Seperti kemarin ketika saya mereaksi video ramalan juga. Dia nulis di kolom komentar, malu dong sama jenggot. Masa sudah jenggotan seperti ini percaya kepada ramalan? Padahal kita lagi membantahnya, teman-teman. Simak videonya sampai selesai. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Air untuk Januari sampai dengan bulan Maret itu akan terus besar. Mulai dari Januari sampai bulan Maret, teman-teman, pada tahun 2025 nanti. Bencana ya emang biasa banjir seperti itu, tapi kita banjir, harus mawas diri. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jaga air bersih. Nah, di situ ini daerah-daerah yang harus diwaspadai. Dia menyebutkan daerah-daerah yang harus diwaspadai tentang bencana alam banjir, teman-teman. Cukup besar airnya, bahkan di sini tanggulnya bocor dan itu meledak. Bocor? Ini Mian lihat masih di Jawa Barat. Jawa Barat, teman-teman.
Lagi-lagi peramal salah seorang ini, teman-teman, seorang indigo ini melihat Jawa Barat juga akan terkena banjir yang sangat luar biasa pada tahun 2025 nanti. Mulai dari awal tahun 2025, bulan Januari, katanya tadi, teman-teman, akan terjadi banjir besar di Jawa Barat, teman-teman. Tanggul akan meledak, katanya. Bocor dan meledak. Itu menyapu semua perumahan warga, jelas sekali. Seperti biasa. Mian ingatkan, jika Mian udah bilang jelas, itu bakal terjadi. Waduh, ini dia disclaimer dari peramal ini. Kalau dia sudah melihat jelas, maka itu pasti akan terjadi. Dia pastikan, teman-teman. Dia pastikan peristiwa yang belum terjadi. Ini luar biasa sekali ini orang. Bukan Mian sombong, tapi ini mengingatkan kepada kita semua untuk jaga alam. Jangan sembrono. Alam juga hidup, kita juga hidup. Kita hanya numpang di alam ini. Kalau hanya ingin mengingatkan masyarakat untuk jangan buang sampah sembarangan, tidak seperti ini caranya. Selain meramal, teman-teman, anak indigo ini katanya dia mampu berinteraksi dengan arwah orang yang sudah meninggal dunia. Dengan arwah kakek-kakeknya, teman-teman, dengan buyutnya. Jadi informasi ini, teman-teman, dia dapatkan dari kakek-kakek buyutnya yang sudah lama meninggal dunia. Ini perkara akidah, teman-teman. Ini merusak akidah kita umat Islam jika kita percaya kepada orang-orang seperti ini. Di sini Mian mau langsung undang aja. Jadi Mian tuh punya leluhur, kakek di atasnya kakek, berarti kalau orang Sunda tuh bilangnya cicit. Jadi arwah dari buyutnya ini diundang, teman-teman. Bakar dulu dupanya. Ini dia lagi bakar dupa. Iya, dan dulunya Cicit ini beliau tuh suka ngobatin orang, suka ngeramal, dan Mian juga nggak tahu. Mungkin kemampuan Mian tuh dari beliau juga. Jadi jelas ya, teman-teman. Jadi semasa hidupnya, teman-teman, kakek buyutnya ini dulunya juga seorang peramal, teman-teman. Juga sering mengobatin orang, katanya, seorang dukun, kahin. Lengkap sudah, seorang peramal dan juga seorang dukun. Terus makamnya aja 3 kali lipat besarnya dari orang normal. Waduh. Sekarang ada di dekat rumah Mian, dan emang setiap tahun pasti selalu diarah orang-orang yang minta Minta apa? Kayak minta doa, terus juga kalau lagi sakit pasti ke makamnya beliau, atau kayak minta jabatan, bahkan ada yang kayak ingin jadi sesuatu itu tuh sampai nginep di tempat tersebut. Nah, jelas ini adalah suatu kesyirikan yang besar, teman-teman. Syirik akbar. Minta doa, datang ke kuburan kakeknya. Makanya ini kita harus bantah, wajib kita bantah. Ingin sembuh, datang ke kuburan kakek orang ini, teman-teman. Ingin minta jabatan pun juga minta kepada kuburan orang ini, kuburan kakeknya. Ingin jabatan tinggi, minta ke kuburan. Ingin sembuh, ingin kaya. Ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran agama kita. Saya nggak tahu orang ini dia agamanya apa, tapi kalau dia beragama Islam, semoga orang ini bisa bertobat kepada Allah. Dan ini permintaannya juga ya? Iya, dan terus juga waktu pas pemilihan presiden kan, itu beliau masuk ke tubuh Mian, cuman mintanya sate. Nah, karena minta sate. Dia udah lama nggak dikasih rokok, terus tiba-tiba beliau juga minta rokok katanya. Jadi arwah kakeknya ini, teman-teman, sudah lama nggak ngerokok di alam barzah sana. Jadi dia minta kepada cucunya, kepada siapa namanya, Mian ini, minta rokok, teman-teman. Minta disuguhkan rokok. Jadi arwahnya mau ngerokok dulu. Ya udah, ini dan terserah kalian mau percaya atau tidak. Jadi tubuh Mian akan Mian coba pakai. Coba apa? Untuk kedatangan coba pakai. kakek. Seperti mediumisasi ya, teman-teman. Jadi arwah kakeknya dimasukkan ke dalam tubuh peramal ini atau anak indigo ini. Saya miris, teman-teman. Saya miris ketika saya membaca di kolom komentar di video orang ini, teman-teman. Banyak umat Islam yang percaya dengan orang ini, dengan kesaktiannya, dengan kemampuan meramalnya. Yang menulis di kolom komentar itu, teman-teman, orang Islam. Banyak yang percaya. Apa yang dia katakan, teman-teman? Apa yang dia katakan di kolom komentar? Ya, kalau Allah berkehendak, pasti bisa saja terjadi, teman-teman. Bisa saja Allah memberikan kemampuan kepada anak indigo ini.
Ini subhatnya teman-teman. Padahal ajaran di dalam agama kita sudah jelas sekali menerangkan, jangan percaya kepada peramal. Jangan percaya kepada tukang sihir, kepada dukun. Kurang jelas apa? Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis teman-teman, barang siapa yang percaya kepada ramalan, jadi ada seorang yang mendatangi seorang peramal, dia meramalkan suatu kejadian yang akan terjadi teman-teman, lalu orang ini yang datang ke peramal tadi teman-teman, mendatangi kita, lalu menceritakan kepada kita. Dan kita percaya teman-teman, percaya dengan ramalan orang tadi. Maka sholat kita akan tertolak selama 40 hari. Bahaya. Apalagi kita yang langsung mendatanginya. Apalagi kita yang menjadi peramalnya. Ini dalam ajaran Islam loh ya. Jadi buat kalian di luar agama Islam, ya terserah kalian. Mau meramal mau ya terserah. Saya berbicara konteksnya untuk netizen saya, untuk subscriber saya, yang pastinya mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Jika ada yang menyaksikan video ini bukan orang Islam, ya terserah kalian. Mau percaya dia peramal atau percaya kepada ajaran agama kami. Saya Rizky Mesya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.